Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, Tuhan yang sudah hantar kami di rumah-Mu yang kudus ini, dan kami boleh Tuhan bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama kami tubuh Kristus. Tuhan, kami percaya Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sesuatu terjadi ketika kami berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman, maka Tuhan akan melakukan sesuatu pekerjaan untuk menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati Tuhan kami yang hadir pada hari ini di rumah Tuhan ini dalam beribadah. Berkati juga saudara-saudari kami yang oleh karena hari ini mereka tidak dapat sampai ke tempat ini berjuang, oleh karena Tuhan Yesus Bapa sakit penyakit, oleh karena Tuhan jarak tempuh yang tidak terjangkau. Kiranya Tuhan melawat mereka, kiranya Tuhan menjamah mereka, dan hari-hari akan datang untuk terus Tuhan berikan kekuatan, sehingga satu waktu kelak mereka dapat berjuang, beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau. Tuhan, urapilah hamba-Mu, berkati hamba-Mu yang tidak mengerti, yang tidak tahu Tuhan berkata-kata yang indah yang baik, namun kami percaya ada Roh Kudus berbicara di hati kami untuk kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Sesederhana apapun hamba-Mu sampaikan, maka sidang jemaat-Mu akan dapat menerimanya, mempercayainya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, segera saja kita akan membuka Alkitab kita. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6, firman Tuhan yang sudah saya bacakan pada hari Minggu kemarin, dalam ayat nas firman Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Tetapi perhatian kita tujukan kepada ayat 13 bagian B. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca saja firman Tuhan ini kembali. Kita bersama-sama bersahutan untuk membaca firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang ganjilnya, Bapak Ibu boleh baca ayat yang genapnya. Demikian saya akan bacakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagi kekristenan secara umum, khususnya GPI secara khusus, bahwa doa ini tidak sesuatu yang asing bagi kita. Doa ini adalah bagian dari ibadah Gereja Pentakosta Indonesia. Karena apa? Setiap kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa, maka doa Bapa kami ini kita panjatkan, kita sampaikan bersama-sama, saudara. Nah Bapak Ibu, ini sudah merupakan bagian dari doktrin
doktrin ibadah kita dalam beribadah secara umum atau secara khusus GPI, Gereja Pentakosta Indonesia. Nah saudara yang dikasihi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah ini hari Minggu kemarin saya terangkan, saudara, saya sudah sampaikan 3 poin, berarti Kristus atau Yesus hendak mengajar kita bahwa kejahatan adalah suatu fakta, suatu kenyataan. Ini jauh sebelum saudara lahir, jauh sebelum saya lahir. Jauh sebelum kita mengenal saudaraku, jauh sebelum kita ada, saudara. Dan Yesus sudah mengajar murid-muridnya. Yesus sudah mengajar murid-muridnya, saudaraku. Dia katakan ayat 13 bagian B, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kejahatan yang hari-hari ini kita lihat bukan hanya, saudaraku, tidak timbul, saudaraku, tiba-tiba, tetapi memang ini dari dulu, dari zamannya Yesus pun. Dari zamannya murid-murid pun kejahatan itu sudah ada. Kejahatan, saudaraku, mungkin dari dalam diri kita dan juga dari luar diri kita. Kejahatan, saudaraku, yang dari luar, saudaraku, mungkin saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan bisa kita langsung sadari. Dan kita berawas-awas dengan kejahatan yang dari luar. Tetapi seringkali kejahatan dari dalam diri kita. Saudara, bukan karena oknum lain, bukan karena pribadi lain, tetapi karena diri kita sendiri. Di dalam diri kita itu ada satu, saudaraku, kejahatan. Ya, ada satu kejahatan yang, saudaraku yang dikasihi, kalau kita tidak mau bertobat dari ini, maka saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kita yang akan datang, bahwa kejahatan itu tidak mendapatkan bagian. Saudaraku yang di dalam nama Tuhan, bahwa kejahatan adalah suatu fakta. Itu artinya, itu sebabnya Yesus mengajar kita, mengajar murid-murid di dalam doa Bapa kami ini, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang kedua, bahwa kita tidak dapat mengalahkan kejahatan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuanmu. Sehebat apapun engkau mungkin belajar mungkin bela diri. Pernah belajar karate, pernah belajar silat. Saudaraku, apapun yang kau punya, tidak bisa engkau mengalahkan segala kejahatan. Terlebih kejahatan dari dalam dirimu. Tetapi saudaraku, firman Tuhan berkata, hanya iman yang ada pada diri kita, itulah yang mampu mengalahkan segala sesuatu yang jahat itu. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, iman yang kita punya, iman yang dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Allah bagi kita, itulah yang mampu mengalahkan segala sesuatu yang jahat itu, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Lawanmu si iblis, satu kejahatan. Namanya iblis, dan ini, saudaraku, pekerjaan iblis ini, saudaraku, pekerjaan kejahatan. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mencari orang yang dapat ditelan. Saudaraku, dia hanya melihat, dia hanya berjalan, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Kenapa dapat ditelan? Tentu karena dia memiliki kehidupan iman yang rentan. Kalau kuat imannya, teguh hati, kuat imannya, mampu menghadapi, saudaraku, auman singa sekalipun. Dan singa ini mengaum-ngaum, iblis ini bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Setan atau kejahatan ini, saudaraku, sedang mengintai dalam setiap kehidupan setiap orang. Dan iman kita sebenarnya hari-hari ini haruslah kuat. Iman kita haruslah kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Saudaraku, yang ketiga, bahwa Allah berdaulat atas kejahatan. Allah berdaulat atas segala kejahatan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, ya. 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi kalau kira-kira kita sudah tahu itu dosa, maka kita harus belajar, berjuang, berusaha untuk tidak lagi melakukan itu. Amin. Amin. Karena kalau terus dilakukan,
Kalau terus dikerjakan, kita sudah tahu, ini memang nggak benar sesuai dengan firman Allah. Tapi masih tetap dikerjakan, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, maka dia dikatakan oleh firman Tuhan berasal dari iblis. Yang kedua apa? Konsekuensi tetap melakukan itu pasti akan diterima oleh setiap orang. Apalagi dia sudah menjadi orang yang beribadah, tetapi dia tidak meninggalkan yang namanya itu sesuatu yang sudah dosa, sesuatu yang tidak berkenan lagi kepada firman Tuhan. Maka saudaraku, semua orang yang tetap hidup berbuat dosa akan mengalami konsekuensinya. Ya, kalau Tuhan mengasihi kita tentu dihukum, ditegur. Melalui apa hukumannya? Melalui sakit penyakit. Melalui apa? Melalui mungkin saudaraku pekerjaan yang mungkin yang hancur atau pekerjaan yang mundur. Melalui apa? Melalui banyak hal. Saudaraku, Tuhan tegur kita karena apa? Disesah kita sebagai anak. Sebab anak akan disesah. Nah, saudara yang dikasihi, dan dikatakan untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan kejahatan. Perbuatan kejahatan itu. Jadi saudaraku, Allah Tuhan kita, Yesus Kristus berdaulat atas segala kejahatan. Amin. Dia berdaulat atas segala kejahatan. Jadi kalau saudaraku Yesus ada dalam diri kita, di hati kita, memimpin kita, saya percaya saudaraku kita sanggup menghadapi setiap kejahatan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, hari Minggu kemarin saudaraku, saya katakan saudara, bahwa sesungguhnya hal-hal yang jahat seperti apa yang perlu dilepaskan dari dalam diri kita. Dari hal yang jahat seperti apa kita perlu terlepas. Yang pertama saudara, kita harus dilepaskan dari kedendaman, saudara. Rasa dendam, ya, sakit hati. Dendam, sakit hati. Ya, kalau tidak saudaraku bisa mengampuni, saya katakan kemarin, maka tentu dendam. Dendam itu diselesaikan hanya dengan pembunuhan. Contohnya siapa? Herodias. Herodias yang meminta kepala Yohanes. Jadi hati-hati, apalagi sudah orang Kristen ya, masih mungkin pernah engkau disakiti seseorang, saudara engkau tidak bisa mengampuni, engkau tidak berusaha mengampuni, maka saudaraku itu akan menghasilkan dendam. Dan dendam akan harus diakhiri dengan membunuh. Itulah sebabnya kita harus lepas dari situ. Saudara, kalau mungkin menyakiti saudara, saudara disakiti, saudara katakan biar Tuhan yang membalaskan. Saudaraku, rasa sakit yang kau terima itu, kalau memang engkau disakiti, amin, biar Tuhan membalaskan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan. Nah saudaraku, yang kedua, saudaraku, hari Minggu kemarin saya katakan, dilepaskan dari apa? Dilepaskan dari jerat iblis setan, ya, dilepaskan dari jerat iblis setan, termasuk dilepaskan, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari rupa-rupa tipu muslihat kejahatan, dan juga dilepaskan dari kehidupan yang menjadi musuh kebenaran. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia menolak, bahkan mempengaruhi orang untuk, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, berbicara kepada orang, itu tidak benar, itu tidak usah dilakukan firman Tuhan. Nah begitu, mempengaruhi orang. Hari Minggu kemarin kita sudah buka, saudaraku, firman Tuhan dalam kitab Zakaria, ketika kita mengeraskan hati dan memalingkan telinga kita kepada kebenaran, maka ketika kita berdoa, Tuhan pun memalingkan telinganya dari dua-dua kita. Zakaria 7 ayat 11. Zakaria 7 ayat 11 ya. Sesedikit saja saya terangkan. Ayo, Zakaria 7 ayat 11. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Terus mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu.
Terus Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. ya 13. Seperti mereka tidak Seperti mendengarkan mereka tidak mendengarkan pada pada waktu dipanggil. demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Firman pengajaran atau firman kebenaran itu bagaikan suara yang memanggil kehidupan setiap pribadi kita. Amin. Amin. Tuhan panggil kita dengan apa? Suara kebenaran. Dengan apa? Suara firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengeraskan, kalau kita tidak mau dengar, maka seperti engkau tidak mau mendengar Tuhan, maka Tuhan pun tidak mendengar doa. Maka banyak orang Kristen doanya tidak sampai kepada Tuhan. Sia-sia berdoa. Bersyukurlah kita kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau firman ini terus dibukakan dan kita baru paham, mengerti. Oh, ternyata doa aku selama ini belum menjawab. Karena apa? Aku bagian daripada orang yang terjerat oleh iblis setan. Ciri-ciri terjerat iblis setan itu apa? Harus dilepaskan dari yang jahat. Ciri-ciri orang yang terjerat iblis dan setan itu apa, saudaraku? Penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat, kejahatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, musuh segala kebenaran. Ya, Zakaria 7 ayat 11 tadi. Dan yang ketiga, membelokkan jalan Tuhan. Membelokkan jalan Tuhan. Jalan yang lurus dibelokkan. Ya, jalan yang lurus, orang berjalan di jalan lurus, dia mencoba untuk membelokkannya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, kiranya kita bisa menyadari kehidupan kita. Kalau mungkin di antara ini, kehidupan kita masih memiliki kehidupan penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat, kejahatan, berpura-pura. Ya, berpura-pura kepada si A baik, kepada si B saudaraku tidak, atau kepada si A baik dan saudaraku ketika dia mendapatkan sesuatu dari si A tentang si B, dia sampaikan kembali kepada si B. Hari Minggu kemarin saya katakan ini bagaikan wartawan berjalan. Atau saudaraku kalau dalam bahasa Batak dikatakan sibula huta. Hati-hati saudara, terjerat dengan iblis itu. Hati-hati, hati-hati. Ada saudaraku karakter orang, manusia, dia puas ketika ada orang yang dia buat berhasil ribut, berantem. Ya, ada karakter seperti itu. Dia terjerat dari iblis itu. Dia terjerat dengan iblis. Karakternya hanya itu, hanya keinginannya itu. Kalau dibuat si A, si B berantem, itu dia yang mengelola supaya berantem. Babada-badahun. Nah begitu saudara, dia sedang terjerat oleh setan. Terjerat oleh setan. Ya, dan supaya sadar, supaya kita terlepas dari jerat setan ini. 2 Timotius 2 ayat 26. 2 Timotius 2 ayat 26. Ayo dibaca ulang. Dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Coba naik ke atas 24 atau 25, coba naik ke atas. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya harus cakap mengajar, sabar. 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis. Ya, itulah sebabnya seorang hamba Tuhan dituntut memang sabar. Kadang-kadang kalau menyaksikan, mohon maaf tidak seluruh jemaat, hanya mungkin 1, 2, 3. Kita perhatikan sudah dikotain pun, sudah ditegur pun, masih tetap tidak, saudaraku bisa berubah. Kadang-kadang secara daging kita, saudaraku berkata, ya yang tidak, sebenarnya tidak sepatutnya harus ngomong. Ya, kalau seandainya ini perusahaan sudah dipecat begitu. Tapi tidak ada bahasa-bahasa dalam pengajaran, dalam firman Tuhan, tidak ada seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan katakan, hamba Tuhan harus sabar. Bagaimanapun karakter jemaat, hamba Tuhan harus sabar menghadapinya. Kadang tidak diomongin, kadang saudaraku tidak disesah, kadang saudaraku mungkin melawan, kita lihat, ya harus sabar, namanya hamba Tuhan. Ya, harus dibujuk. Kalau sedangkan menghadapi anak kita saja kita harus sabar, apalagi seorang hamba Tuhan menghadapi jemaat harus sabar. Supaya apa? Supaya mereka nanti sadar bahwa mereka ya sadar kembali karena mereka terjerat iblis ya yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudaraku, Kisah 13 ayat 10
Ya, dalam firman Tuhan Kisah 13 ayat 10 ini kita temukan ada 3 perbuatan iblis. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kalau kehidupan kita masih penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat, kejahatan, masih musuh segala kebenaran, menolak firman Tuhan, ya, padahal Alkitab yang dibaca jelas. Kalau persoalan saudara belum bisa kerjakan, saudaraku, hanya kita tinggal menangis di kaki Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan supaya suatu saat kita bisa lakukan. Dan yang ketiga, membelokkan jalan Tuhan. Ayo. Dan berkata, saya saja karena bermasalah mungkin. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Itu yang pertama. Engkau musuh segala kebenaran. Yang kedua, tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? 3. Membelokkan jalan Tuhan. Orang sedang berjalan di jalan yang lurus, dia ingin membelokkan. Kenapa kau di situ beribadah? Keluar kau dari situ. Karena dia tidak, saudaraku, jauh dari pengenalan akan Tuhan. Orang yang dia lihat sedang berjalan di jalan Tuhan, jalan yang lurus, jalan yang murni, jalan yang tulus, maka dia berusaha untuk mempelesetkan orang dari jalan itu. Berusaha. Hati-hati kalian di situ, nanti tersesat. Nah, begitu. Jemaat sudah ada yang ngomong kepada saya, maka ngomong, saudara. Keluarganya ngomong seperti ini kepada dia. Ada yang telepon saya, Pak, kemarin katanya begini-begini. Jangan di situ kalian, nanti tersesat. Dari jarak jauh bisa melihat gereja yang tersesat. Saya bingung. Orang seperti itu adalah orang yang tersesat. Ya, karena biasanya orang yang tersesat pasti akan mengatakan jalan lurus itu sesat. Jadi saudara, jangan sampai kehidupan kita hari-hari ini dipengaruhi oleh omongan-omongan orang yang sungguh-sungguh membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga hari Minggu kemarin saya katakan itu cinta uang. Akar kejahatan, akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Nah ini, sampai oleh karena melihat uang, saudaraku berbohong. Seperti siapa? Ananias dan Sapira. Saya rasa cukup sampai di situ, saudara. Dan kiranya kita lihat di dalam yang selanjutnya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang jahat seperti apa yang perlu dilepaskan dari dalam diri kita. Yang keempat, dilepaskan dari kemiskinan. Orang Kristen itu, saudara, ada yang miskin, ada. Ada yang kaya, banyak. Dan saudaraku, Alkitab menjanjikan bagi kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita, saudaraku, diangkat Tuhan menjadi kepala. Bahkan Tuhan berkata, saudaraku, kepada kita bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang melakukan firman Allah pasti akan menjadi kepala, tidak meminta-minta roti, tetapi memberikan pinjaman. Kalau dari pengertian ini, saudaraku, maka kita sadari bahwa sesungguhnya tidak akan ada orang Kristen yang miskin. Tidak akan ada. Loh, kenapa bisa jadi miskin? Kita periksa firman Tuhan, saudara. Kenapa bisa jadi miskin? Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 11 itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Matius 6 ayat yang ke-11. Saudaraku, memang miskin bukan dosa. Bukan. Jangan ada nanti salah tafsir, oh berarti orang Kristen yang miskin itu sedang berdosa. Tidak. Bukan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Yesus datang ke dunia ini justru agar kita yang miskin menjadi kaya. Amin. 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 Supaya kaya. Loh, kenapa? Mohon maaf, makan aja susah. Kita periksa firman Tuhan lebih. Kita koreksi diri kita lebih. Di mana yang salah? Di Tuhan kah? Tentu tidak. Di mana yang salah? Kalau bukan di Tuhan, tentu siapa? Kita. Siapa? Kita. Jangan salahkan Tuhan. Jangan bilang, oh iblis bikin saya miskin. No, enggak. Iblis hanya mencuri kalau engkau lengah. Iblis mencuri. Saudara, 2 Korintus 8 ayat 9. Ayo, mari kita bangkit hari-hari ini. Yang ekonominya sedang, saudaraku mungkin sedang lesu. Jangan katakan karena COVID,
di tengah COVID, apapun itu. Kalau kita ada di pihak Tuhan, Tuhan angkat hidup kita. Amin. Tuhan tolong kita. Ayo. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kamu mengenal kasih apa? Karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa apa? Bahwa Yesus yang oleh karena kamu menjadi miskin. Yang oleh karena kamu menjadi miskin. Oleh karena siapa Yesus menjadi miskin? Karena kita. Oleh karena siapa? Karena kita. Yang oleh karena kamu dia menjadi miskin supaya apa? Sekalipun ia kaya supaya apa? Menjadi kaya oleh supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya harus bersemangat ini, saudara harus bersemangat ketika engkau terima, ketika engkau temukan ayat ini. Jadi orang Kristen itu banyak yang kaya, harus kaya dalam arti apa? Hidup berkecukupan. Amin. Itu kaya. Tidak seperti pandangan saudara itu kaya, mobil 3 punya indah. Tidak. Berarti hidup berkecukupan. Tidak meminta-minta. Tidak kekurangan makan minum. Haleluya. Minimal di situ. Amin. 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 Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Yang oleh karena kita menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu Saudara perlu menjadi perhatian bagi kita. Kalau masih ada kehidupan kita yang mungkin, mohon maaf, berkekurangan, miskin. Maka kita perlu introspeksi diri. Ya, mengapa kita tidak, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati. Padahal firman Tuhan sudah menjaminnya, saudara. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37. Firman Tuhan menjamin kok. Kenapa? Tapi kok kenapa? Ayo. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar meminta-minta. Sudah menjadi orang benar enggak? Hidup di jalan yang benar. Benar dalam apa? Beribadah benar. Benar dalam apa? Berdoa benar. Benar dalam apa? Hubungan suami istri benar. Benar dalam apa? Bekerja benar. Jangan kita timpakan ini kepada Tuhan. Oh Tuhan, kenapa aku enggak kaya? Kenapa aku berkekurangan? Aku kan sudah benar. Koreksi dirimu. Sudah benar enggak dalam bekerja? Sudah benar enggak di dalam saudaraku berdoa? Sudah benar di dalam bergumul? Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, Matius 6 ayat 11, pasti akan diberikan makanan secukupnya. Amin. Bagi saya makanan secukupnya lebih daripada orang kaya. Cukup. Orang kaya bisa kurang loh. Betul enggak? Bisa. Oh jangan saudara pikir orang kaya berkelimpahan. Bisa kurang. Bisa kekurangan. Kekurangan apa? Kasih sayang. Kekurangan apa? Perhatian. Kekurangan apa? Tidak bisa makan yang enak-enak. Kekurangan apa? Tidak bisa tidur. Kita kebanyakan tidur kadang. Kita kebanyakan tidur. Orang sudah bangun bekerja, kita masih tidur. Orang sudah mengkit batu, ngangkat batu yang berat, kita masih hokus, saya baca hokus batu itu. Mengapa sampai meminta-minta roti? Jatuh kepada kemiskinan. Mengapa masih terikat kemiskinan? Ulangan 28 ayat 12.
Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Sebentar Pak. Bapak itu dengar, ini jangan udah 2 kali salah. Ulangan 28 ayat 12, udah 2 kali salah. 12. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Jangan nanti jadi sandungan yang membaca. Ulangan 12 ayat, kalau kurang jelas diminta diulangi ya. Ulangan 12 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Yakni langit. Untuk memberi hujan bagi tanahmu dan masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ya. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Ya, engkau memberi pinjaman bagi banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta tidak meminta pinjaman. Terus Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terus engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terus apabila engkau mendengarkan perintah apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, pada hari ini, bukan hanya pada malam ini. Pada hari ini setiap engkau beribadah, setiap kita beribadah, kita dengar firman Tuhan, saudara, masih kurang kita mentaati, masih kurang kita mempercayai, masih kurang kita mengeksekusi firman Tuhan. Kalau hidupmu dalam kebenaran, pasti Tuhan bela kebenaran itu. Amin. Amin. Pasti Tuhan bela engkau. Sebab Tuhan pasti bela kebenaran. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dari segala bagaimana perjalanan kita? Mungkin kalau tidak suka ke kanan dulu. Ya, kalau suka ke kiri sebentar. Ya, kalau lebih suka kita lurus. Kalau nggak suka ke kanan. Kalau lagi suka, ayo ibadah, ayo mantap. Kalau nggak suka, ya mundur dulu. Ini kehidupannya. Menyimpang ke kanan dan ke kiri, dia hanya berbicara berjalan ke kanan, berjalan ke kiri atau tidak setia, saudara. Ketika hidupmu benar tidak menjadi orang yang benar beribadah. Ya, kalau lagi suka firman, minggu ini mungkin mengangkat hidupmu firman Tuhan, datang. Kalau lagi ditegur firman, mundur. Live streaming aja lah dulu. Ya, live streaming lah dulu. Terlalu keras ini firman. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan apa? Dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Ya. Saudara lihatlah. Mungkin engkau katakan dalam hal ini, Pak, aku udah ini loh, mantap loh beribadah. Udah mantap loh mendengarkan firman Tuhan, aku sudah mantap melakukannya. Kenapa kok masih meminta-minta roti? Faktor dari malas. Loh kenapa? Alkitab catat kok jelas. Sudah konsekuensi ketika manusia, Adam dan Hawa itu berdosa, maka kita harus berjerih lelah. Bahasa Batu dikatakan ikon hirma hodok. Hari apa itu yang saya buka itu dalam Kejadian 3? Hari apa itu? Hari Rabu ya? Ayo buka kembali, Kejadian 3. Memangnya konsekuensinya leluhur kita, manusia pertama Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, ya memang konsekuensinya begitu, saudara. Ayat 16, Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya, berarti sebelum berdosa sebenarnya mengandung itu, melahirkan itu tidak seperti melahirkan sekarang, kesakitan. Ya, berarti dulu waktu manusia tidak berdosa, berarti melahirkan itu mudah. Melahirkan mudah. Kalau sekarang kadang harus tunggu 1 hari, 2 hari. Jalan-jalan dulu di rumah sakit, udah sampai di rumah sakit, jalan-jalan dulu. Ada yang dikasih obat supaya dirangsang dan lain sebagainya. Ada yang harus disesar. Ya, perih. Kalau dulu mungkin tidak sakit, ya, dari firman Tuhan ini. Teruskan. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Kesakitan, itu Alkitabiah. Jadi kalau sakit melahirkan, itu Alkitabiah. Gak usah merengek-rengek. Amin. Amin.
Jangan nasohodo. Mama harus sabar. Karena bukan kamunya. Coba dulu kamu yang sakit. Begitu coba. Jangan ya. Itu Alkitabiah. Ya, kalau melahirkan itu sakit, ya itu benar. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah ini, teruskan. Lalu firman-Nya kepada manusia ya, ini kepada pria itu, kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Ya, tanah sudah dikutuk oleh Tuhan, terkutuk tanah karena engkau dan dengan bersusah payah, dengan bersusah payah. Berarti kerja keras. Amin. Amin. Mau makan minum benar, mau diberkati Tuhan, kerja keras. Amin. Amin. Mau berhasil anak-anak di studi, belajar keras. Amin. Sona melek. Amin. Anak-anak belajar, jangan andalkan 2 puasa. Ayo. Besok ujian, tak 2 puasa saja. Oh, mencobai Tuhan itu. Mencobai Tuhan itu. Padahal bisa belajar. Buka laptop, buka semua. Ayo belajar. Bisa menghafal, ayo hafal. Mau juara 1, andalkan Tuhan. Tanpa belajar, jangan harap. Jangan harap. Gak ada itu. Bagian kita harus kita lakukan. Bagian Tuhan melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Amin. Amin. Nah ini. Karena kau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah. Seumur hidupmu. Dari tanah. Seumur hidup. Aku sudah bekerja 30 tahun, udahlah. Aku tinggal menikmati sekarang. Mana bisa. Ya kalau ada anak kita yang memberikan kita makan minum, kalau sudah anak kita berhasil ya tidak masalah. Oh udah 3 tahun aku mati-matian, nggak dapat. Loh 3 tahun mati-matian nggak dapat, kenapa berhenti? Ya teruslah. Orang memang dikatakan dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi bekerja dengan apapun harus dilakukan. Jangan gengsi, jangan suruh malas. Jangan gengsi, jangan terlalu mudah memutuskan pekerjaan. Oh ini begini, ini jangan. Coba lakukan bagianmu dengan maksimal. Ya, kalau kita tidak diberkati Tuhan, padahal janjinya Mazmur 37 tadi ayat 25, bahwa keturunan orang benar itu tidak akan meminta-minta roti. Bahkan kita kalau mendengarkan firman Tuhan pasti diberkati. Makan minum kita Ulangan 28 ayat 12 sampai 14. Loh kok masih dalam kekurangan? Kenapa? Mungkin karena malas. Ya, mungkin karena malas. Kurang berjuang. Dikatakan di sini, bersusah payah. Engkau dengan bersusah payah berjuang. Jangan kita salahkan Tuhan dengan keadaan kita sekarang. Jangan. Kita koreksi diri kita. Ya. Coba di dalam Amsal 20 ayat 13. Saya akan baca nanti versi mudah dibaca. Amsal 20 ayat tidak terlalu jauh beda sih, ya. Ayo. Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur. Janganlah menyukai tidur. Supaya tidak dilarang sebentar. Tidak dilarang kita tidur. Tidur boleh, tapi janganlah menyukai tidur. Artinya jangan banyaknya tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Ayo terus. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Ayat kamu jumikina baru. Persume. Udah tahu begitu kok enggak cepat. Kasih yang ini. Jangan harus dibilang-bilang. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Saudara, saya akan baca versi mudah dibaca. Jika orang suka tidur, ia akan menjadi miskin.
Suka tidur ini apa? Malas. Bagian malas, miskin. Ia akan menjadi miskin, tetapi mempergunakan waktu untuk bekerja, memperoleh banyak makanan. Itu versi mudah dibaca. Ini firman Tuhan loh. Jadi jangan kita salahkan Tuhan. Oh Tuhan, aku sudah ini, udah aku mendengarkan firman-Mu. Iya, harus mendengarkan firman. Aku sudah benar kok Tuhan. Iya, harus benar. Tetapi apa? Berjerih lelah. Amin. 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 Dua hal ini harus sejalan. Tidak bisa hanya benar. Tidak bisa. Berjerih lelah. Apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan. Kadang Tuhan, saudaraku, izinkan engkau seperti itu untuk menguji kesungguhanmu, ketaatanmu dalam firman Tuhan. Dan suatu saat saya percaya kalau memang dalam dua hal ini, dalam kehidupan benar, dalam kehidupan mendengarkan firman Tuhan, engkau benar-benar lakukan, dan hidup kita memang bergairah bekerja, tidak malas lagi, bagian kita sudah kita lakukan, saya percaya ada waktunya Tuhan angkat hidup kita. Amin. Amin. Tuhan pulihkan hidup kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba lihat Yosua 18. Tuhan sudah janji kok bahwa orang Israel pasti setelah masuk di Kanaan mendapatkan tanah warisan. Tetapi cukup enggak hanya sampai di tanah Kanaan berpesta pora, senang, ayo beribadah. Langsung bagi mereka itu ada warisan atau ada bagian-bagian mereka sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Tidak. Mereka harus bekerja, mereka harus merebutnya. Tidak boleh malas-malas. Itulah sebabnya Yosua katakan ini. Yosua 18 ayat 1 sampai 3. Coba, apa kurangnya mereka beribadah? Mereka berkumpul di Silo. Ya, dikatakan Yosua 18 ayat 1. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Di Silo itu ngapain? Silo itu rumah Tuhan, tempat beribadah. Beribadah enggak mereka? Beribadah. Bersekutu enggak mereka? Bersekutu. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di saat ini beribadah. Apa kurangnya? Ini malas beribadah, malas juga bekerja. Atau mungkin aku kan tidak malas beribadah. Iya, malas bekerja. Dua hal ini harus sejalan. Sedangkan anak orang yang konglomerat pun, kalau malas dia, mau malas di mana ulah-ulahun, malas bekerja, sebesar apapun kekayaan orang tua pasti akan bangkrut. Betul enggak? Iya. Hancur kalau malas. Mereka ada, saudara berkumpul di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Sudah takluk. Tetapi apa? Terus ayat 2. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara masih ada 7 Israel suku di orang antara Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Tidak ada bagian milik pusakanya. Berkumpul di Silo iya, bikin rumah pertemuan iya, tapi ada 7 yang belum dapat bagian pusaka di tanah Kanaan. Terus sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel apa? Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Berapa lama lagi bermalas-malas? Apakah Tuhan tidak janji bahwa mereka akan diberikan pusaka? Janji tidak? Janji. Masuklah ke tanah Kanaan, aku akan memberikan kamu tanah Kanaan itu menjadi bagianmu. Tapi harus merebutnya, harus bekerja, harus merampasnya, harus berperang. Tidak boleh malas-malas. Berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Saudara, orang bermalas-malas, yang malas itu sedang terjerat akan hal yang jahat. Hati-hati. Tidak sadar, mungkin tidak sadar. Kejahatan itu. Orang malas katakan, orang malas akan mengantuk sebentar lagi, tertidur sebentar lagi, tinggal melipat tangan sebentar lagi. Sehingga jatuhlah ke kemiskinan. Nah itu, kata Amsal. Bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Yosua marah.
Amsal 12 ayat 27 supaya lebih mantap ya. Supaya jangan main-main kita di sini. Harus berjuang, harus gigih bekerja. Gigih. Tapi gigih bekerja jangan sampai meninggalkan ibadah. Prioritas ibadah. Iya, prioritaskan ibadah. Kalau sudah tiba waktunya panggilan beribadah, ya tinggalkan pekerjaan, datang beribadah. Mantapkan. Jangan waktu beribadah kau pakai bekerja, itu salah. Sudah benar-benar kau tahu ada ibadah, itu kau pakai untuk mencari pekerjaan, berjerih lelah. Salah. Ya waktunya untuk beribadah, kembali beribadah. Kembali ke rumah Tuhan, ke Silo. Tetapi ketika ada waktu untuk bekerja, untuk mencari nafkah, kembali ke pekerjaan semula. Amin. Amin. Begitu saudara. Amsal 12. Ayo. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Terus? Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya. Orang rajin lah. Amsal 19. 15 ayat 15 ayat Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Ya, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Ngantuak. Tidur. Banyak alasan orang malas. Banyak alasan. Banyak. Tetapi sebaliknya juga. Pasti akan banyak, saudaraku, kesempatan atau semangat bagi orang yang tidak malas. Amin. Amin. Banyak motivasi bagi orang yang tidak malas. Banyak semangatnya. Rohnya menyala-nyala bagi orang yang tidak malas. Ya, dia akan pernah kalah dengan alasan-alasan. Tidak akan pernah kalah dengan halangan-halangan. Dia mensiasati halangan-halangan. Dia punya hikmat. Dia mengalahkan halangan-halangan yang hendak menghalangi dia untuk mencari rezekinya. Saudara, orang Kristen itu harus hidup dalam kecukupan. Amin. Amin? Amin. Cukup. Jangan sampai minta-minta. Mari periksa dua hal ini. Sudahkah kita dilepaskan dari kemiskinan? Berarti harus supaya kita tidak terjerumus atau terikat kepada kemiskinan. Berarti kita harus benar-benar hidup benar. Hidup benar. Beribadah benar. Lakukan yang rohani-rohani. Benar-benar rohani. Tetapi jangan salah, bagian kita untuk bekerja mencari rezeki harus berjerih lelah. Amin. Amin. Yang terakhir saudara, hal yang jahat seperti apa yang perlu dilepaskan dari dalam diri kita? Dari dosa orang tua kita, warisan. Saudara, jangan kau pikir hanya harta warisan yang ada. Dosa warisan, dosa. Kalau saya berdosa, saya tidak minta ampun, putuskan dengan anak saya, itu akan dihukum Tuhan. Saya tidak selesaikan dengan saya, itu akan Tuhan turunkan kepada anak saya. Tapi kalau anak saya berhikmat, dia tahu mendoakan, dia tahu bahwa orang tuanya banyak kekurangan, banyak kelemahan, maka dia minta ampun, yaitu putus. Putus juga, tidak ada lagi. Sudah diputuskan oleh Tuhan. Nah, persoalannya seringkali kita menganggap, oh Yesus kan sudah mati di kayu salib, tidak ada lagi dosa turunan. Loh, Yesus, Tuhan kan katakan bahwa Tuhan akan membalaskan sampai 3 kali keturunan kepada keturunan ketiga dari orang-orang yang jahat kepada Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan. Makanya kita harus tahu, saudara, mendoakan Tuhan, tolong ampuni aku, ampuni. Jangan engkau turunkan dosa orang tua, pelanggaran orang tuaku kepada aku. Ya kita harus, saudaraku, bisa perhatikan bilangan 14, ayo kita lihat. Bilangan 14 ayat 18. Kita harus dilepaskan dari dosa orang tua kita. Pergunakan waktu yang masih ada untuk kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Hanya doa yang sungguh-sungguh kita minta. Lewat darah Yesus kita minta, kita doakan. Supaya kita dilepaskan, dibebaskan dari dosa warisan. Amin. Amin. Saya tidak tahu seberapa banyak kita berdoa, yang sudah berdoa untuk ini. Ya, jangan kita menganggap, oh orang tua saya kan Kristen, tidak berdosa, nggak salah. Loh, masa iya? Tuhan, ampunilah semua kekurangan orang tuaku. Jangan engkau turunkan, jangan engkau suruh Tuhan Yesus Bapa marah murka kepada kami. Putuskan itu, saudara. Ayo, bilangan 14 ayat 18.
Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, Tetapi sekali-sekali tidak membebaskan sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dikatakan bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Saudara bayangkanlah. Makanya sila Tuhan tolong, sudah kau orang kita sotong itu toko. Jangan kau turunkan kepada anakku, ampuni aku Tuhan. Jangan sampai anakku menanggung segala kekurangan kelemahanku. Saya doa itu saudara. Bahkan kepada sidang jemaat saya doa, saya katakan Tuhan ampuni. Jangan sampai jemaatmu Tuhan Yesus terhukum oleh karena aku. Ampuni aku. Bapak saya pendeta kok, bapak saya baik-baik kok. Loh, belum, tidak jaminan. Tapi kalau sudah kau pastikan, sudah dilepaskan, sudah, jangan bolak-balik diduakan. Kalau sudah dipastikan, sudah pasti. Tuhan sudah dengar doa saya, sudah diputuskan, tidak ada lagi tuntutan Tuhan atas kesalahan orang tua saya kepada saya. Sudah. Amin. Amin. Tapi kalau belum, pastikan itu. Itu kejahatan yang tidak kelihatan nyata. Tapi itu iblis yang sedang mengintai, saudara. Ayat 19, ayat teruskan apa? Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih Ampunilah kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Terus seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ya. Musa berdoa kepada bangsa itu karena Tuhan katakan saudaraku tentang saudaraku kemarahan Tuhan sampai keturunan ketiga dan keempat. Maka ayat 19, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Baru apa? Akhirnya ada jawaban ayat 20. Ayat 20, berfirmanlah Tuhan. Ya, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaan. Ya. Jadi kalau ada permintaan kita minta pengampunan, maka Tuhan ampuni. Amin. Amin. Ya kalau engkau tidak minta, pernah nggak minta? Coba jujur dulu masing-masing. Sudah semua. Sudah. Kalau ada yang belum ya doakan. Walaupun orang tuamu sudah meninggal, doakan Tuhan ampunilah orang tua saya dulu dalam masa kebodohannya, dalam masa ketidaktaatannya Tuhan. Mungkin orang tua kita tidak suka beribadah, mungkin orang tua kita membelokkan jalan Tuhan, mungkin orang tua kita salah satu pemberontak, mohon maaf, dalam gereja. Kita minta ampun. Amin. Amin. Mungkin yang mengejek-ngejek gereja. Mungkin orang tua kita pemabok, peminum. Minta ampun kepada Tuhan. Dan apabila kita sudah dilepaskan, maka kiranya hidup kita tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama itu tentunya. Kalau ya Tuhan sudah katakan seperti ini. Ya Tuhan berfirman, aku mengampunimu. Aku mengampuni orang tuamu. Sesuai dengan permintaanmu. Maka biarlah hidup kita dalam kehidupan yang baru terus. Ya, jangan kita saudaraku meneladani hal-hal yang kurang dari orang tua kita. Kolose pasal 3 bagian terakhir ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, penyembahan berhala. Jangan kita pikir penyembahan berhala itu dia pergi ke bawah pohon, dia pergi menyembah manusia. Oh, bukan hanya itu. Ada orang sudah lepas dari situ, tidak menyembah lagi pohon-pohon, tidak menyembah lagi manusia, fisik orang, tidak menyembah lagi, tidak sujud lagi di hadapan manusia di dunia ini. Hanya sujudnya hanya kepada Tuhan. Tetapi apa? Dia masih percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Ini sama dengan penyembah berhala.
Teruskan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tuhan murka atas kehidupan yang seperti itu. Terus. Dahulu kamu juga melakukan Iya. hal-hal itu. Memang dahulu kita juga melakukan hal-hal itu ketika kita hidup di dalamnya. Ketika kita belum ditebus. Ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang itulah kehidupan kita dulu. Percabulan, najis, nafsu jahat, hawa nafsu. Termasuk di situ menumpang, saudaraku, poin-poin iri hati, kedengkian, kesombongan. Semua itu menumpang di dalamnya. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi ayat teruskan selanjutnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Kita buang semuanya itu. Yaitu marah. Yaitu marah. Geram. Kejahatan. Fitnah. Dan Nah, ini kan kata-kata mengikuti. kotor. Saudara. Kehidupan yang di ayat yang kelima itu. Ini mengikuti ayat 8. Ada marah, geram, kejahatan, fitnah. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata-kata kotor. Terlalu mudah berbicara. Ngomong kotor. Saudara, sekali kita berbicara kotor, hati-hati anak-anak remaja, pemuda, hati-hati jaga mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati apa yang kau ucapkan. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kalau kau ucapkan kata kotor, maka yang datang apa? Yang datang apa? Kotor. Kalau kau ucapkan kata kotor kepada temanmu, bahkan kepada temanmu mungkin yang kau pikir, saudaraku, ada masalah ini kok teman yang bukan satu gereja, itu pun apalagi, tidak bisa. Jaga mulutmu. Hendaklah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata saudaraku yang menopang, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberkati keluar dari mulut kita. Haleluya. Jangan kata-kata kotor. Hidup ini tabur tuai. Apa yang kita lakukan itu ya saudaraku yang kita terima. Ya. Terus? Jangan lagi kamu saling mendustai. Ya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ya. Jadi itu yang harus kita, saudaraku, lepaskan dalam kehidupan kita. Harus kita buang dari kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita merasa atau sudah mengimani bahwa hidup kita sudah dilepaskan dari dosa-dosa orang tua kita. Tuhan tidak marah lagi dengan dosa-dosa orang tua kita. Maka hiduplah kita seperti apa yang dikehendaki oleh Kolose 3 ayat 5 sampai ke 9 sampai ke 10 ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.